Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Alif Priantoro. Video kali ini saya ingin membahas sebuah topik web developer dasar dan mengenai alat dan persiapan. Kali ini saya ingin berfokus kepada penggunaan tablet dan HP atau tablet, tidak kepada laptop, tapi untuk yang menggunakan PC atau laptop juga bisa mengikuti tutorial atau penjelasan atau apalah ini. Oke, kita mulai dengan penjelasannya. Untuk kali ini kita memulai dengan penjelasan saja dan ngobrol-ngobrol di video atau seri ini. Mungkin nama seri ini nanti adalah apa tadi ya? Belajar bareng. Tidak hanya saya mau menyampaikan apa yang saya tahu, tapi kita juga akan belajar bareng, karena saya juga tidak pro. Oke, pengembangan web. Untuk soal pengembangan web atau web developer, menurut Wikipedia adalah seorang programmer mengkhususkan diri dalam secara khusus terlihat dalam pengembangan aplikasi World Wide bacanya gimana? World Wide Web atau biasanya kita singkat dengan WWW, menggunakan client server model. Aplikasi biasanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript di client, dan untuk backendnya kita bisa menggunakan bahasa apapun. Yang paling umum adalah PHP. Untuk ini mungkin sudah masih digunakan ASP.NET, C#, Python, Go, Java pada server. Kita juga bisa menggunakan JavaScript, juga menggunakan Node, atau yang baru tahun lalu ini ada yang namanya apa ya? Bentar. Deno.js. Nah, Deno.js yang ini. Deno adalah Deno tersendiri. Bentar. Langsung bisa mengompil tidak hanya JavaScript, tapi juga langsung bisa mengompil TypeScript juga kayaknya di sini. Kemarin saya baca karena saya tidak memakai Deno, jadi kurang tahu. Pembuatnya juga ini ada JavaScript, TypeScript, rasa pengarang. Ini adalah pembuatnya. Betul. Dia juga membuat perangkat lunak Node.js yang saya gunakan. Deno ini digunakan hanya support bahasa ESIC, dan untuk JavaScript lama tidak, sedangkan Node.js masih. Dan kita juga masih bisa menggunakan ESIC juga, dan bisa runtime TypeScript. Dan meskipun Node.js juga bisa, tapi membutuhkan compiler, tergantung framework mau menggunakan framework apa. Sedangkan Deno bisa langsung dikompil. Setahuku begitu. Lihat di video tutorial. Karena saya menggunakan Node.js, dan sekarang ingin coba pendalaman dulu, baru ingin lanjut
ingin tertarik dengan Golang karena cepat. Aplikasi yang saya gunakan untuk membuat blog itu adalah Hugo, baik menggunakan Golang, dan saat saya menggunakan itu sangat cepat sekali sehingga ingin tertarik mempelajari Golang. Oh, ini artikel yang ini. Oke, kita akan cari contoh mengenai developer web dev lebih lanjut, contoh role dan materi roadmap. Kita bisa lihat di sini. Oke. Di sini sudah tertera ada front end, back end, DevOps, dan ini adalah framework. Oh, di sini bukan, ini Android, beda sendiri. Ini bahasa Android itu masuk web kayak. Tapi kalau ini untuk ini masuk semua. Oke. Ini masih upcoming. DBA itu step guide to become PostgreSQL, ini kayaknya database gitu, atau cloud mungkin. Ini ada cloud, gak terlalu tahu ini karena saya seorang front end bukan back end. Kayaknya tahu React, Angular. Kalau sedikit tahu mengenai AWS, QA pernah dengar tapi lupa apa sih. QA itu apa sih? Bentar. QA engineer step. Coba QA engineer adalah itu perangkat yang ngecek itu QA yang ngecek kalau codingan tersebut berjalan bagus, rapi atau gimana gitu. Lebih ke standar lah seperti itu. Tetapi kita akan berfokus ke front end dulu dan mungkin juga ke back end, tapi aku tidak tahu kapan karena saya baru mulai cari front end-nya saja. Yang untuk back end belum terlalu, cuma baca-baca sedikit, belum terlalu paham. Oke, kita lanjut ke alat dan persiapan. Mungkin bagi kalian yang tidak mempunyai PC atau laptop dan mungkin nggak ada warnet di sekitar yang dekat, kalau atau warnetnya jauh, kita bisa menggunakan HP atau tablet, dan itu malah lebih mudah daripada kita belajar lewat warnet, karena dengan HP kita bisa every time everywhere, bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Untuk yang saya gunakan ini pakai Android, dan untuk kayak iOS atau lainnya saya belum tahu apakah bisa, tapi setahu gue juga bisa sih karena pakai iOS. Malah mungkin bisa bikin aplikasi iOS mungkin, karena untuk oke. Ya, lanjut kalau pakai
Android, kita paling membutuhkan yaitu adalah Termux. Aplikasi ini biasa sekali terdengar dan mungkin gak asing, dan mungkin sebagian besar orang mengira ini adalah aplikasi untuk hacking gitu, yang sebenarnya bukan. Ini adalah tools buat untuk programming atau juga bisa untuk pentest, tapi nggak semudah yang dikira, karena untuk melakukan pentest itu harus belajar. Pernah juga belajar, tapi web dev front end dulu lah, karena itu sulit sekali. Harus mengetahui OS-nya digunakan apa, harus tahu jaringan, IP dan apa itu, dan enkripsi. Ada juga juga codingannya juga, apakah ada celah apa yang bisa dilakukan untuk masuk ke software atau server tersebut, OS, jaringan, hardware juga. Kita harus tahu hardwarenya apa sehingga kita bisa tahu kelemahan dan langsung bisa menyerangnya. Walaupun untuk beta sendiri digunakan untuk mengetes keamanan dan dilaporkan kepada pemilik websitenya, bukan kayak Black Hat yang telah kita membahas itu. Oke, kita lanjut. Kita ke Termux. Untuk Termux sendiri, jika kalian hanya standalone pakai Termux saja, kita bisa menggunakan Vim atau Nvim untuk editor. Tapi jika kalian tidak suka, kita bisa menggunakan aplikasi native Android yang ada di Android Play Store. Kita bisa menggunakan Ecode. Kita lihat sini. Ini saya dulu pernah menggunakan ini, tapi karena keterbatasan aplikasi di Android, ini juga bagus. Ini SPJK editor, code editor. Ini juga malah sudah include Git. Iya, include Git. Jadi lebih mudah untuk Git push, Git clone, walaupun punya kekurangan masing-masing. Tapi ya gitu, kedua aplikasi tersebut masih kurang memadai untuk kebutuhan saya, jadi saya menggunakan Vim. Dan karena sekarang baru-baru ini saya mempelajari Tailwind dan membutuhkan plugin bagi plugin VS Code, saya menggunakan VNC, menggunakan desktop dari Termux yang ditampilkan seperti ini, seperti layar ini, melalui VNC Viewer. Nah, melalui VNC Viewer saya menggunakan VS Code dan menggunakan browser seperti ini. Dan video ini menggunakan handphone. Oke, kita lanjut ke Git. Git itu juga perlu. Untuk Git sendiri kita akan lihat penjelasan. Git adalah perangkat lunak pengendali versi atau proyek manajemen kode perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Ini juga pencipta Linux yang pada awalnya ditunjuk untuk mengembangkan kernel Linux. Yang desain Git terinspirasi oleh Bitkeeper dan Monoton.
Mungkin orang yang dulu mungkin sudah mengetahui ini tapi saya tidak tahu. Yang pertama kali dengar saya itu Git, langsung Git. Dan untuk hostingnya saya pertama kali tahu itu GitHub. Kenapa Git itu penting? Ketika kita membuat aplikasi kita sering lupa, bukan lupa sih, kita sering menghapus dan mengubah codingan-codingan kita. Nah, ketika kita sudah mengubah dan hapus-hapus gitu, kita tahu bahwa ada codingan yang kita hapus yang seharusnya perlu atau tidak sengaja, atau mungkin kita dulu dulunya kita menganggapnya tidak perlu dan sekarang kita menganggapnya perlu. Kita bisa mengcommit atau undo, seperti kalau kita menggunakan ini ada undo redo ini. Kita menggunakan membuat apa, kita bisa ke undo ke berapapun ya, bisa ke awal project bahkan tidak menggunakan Git. Dan untuk undo nya sendiri ada sebuah commit atau komentar setiap kita melakukan save atau commit, sehingga ketika kita ingin menuju ke repo kita yang dahulu, kita bisa melihat commit yang kita lakukan, mana yang kita butuhkan. Dan sekarang juga ada dan ada juga fitur versioning itu kayak versi aplikasi. Contohnya tadi kita kembali echo ini biasanya kita melihat ada di versi aplikasinya, mana ada versi 1 berapa, sehingga kita bisa membandelnya. Kita membuat aplikasi seperti aplikasi Android kan ada versi-versinya, sehingga kita bisa mendownload aplikasi yang dahulu ataupun yang masih dalam pengembangan atau yang sudah bagus atau latest. Biasanya menggunakan version latest. Kalau bahasa Indonesia apa latest ini, kayak produk yang sudah jadi, yang stabil, produk yang sudah stabil. Oke lah, mungkin sedikit bagi untuk pengenalan Git segitu dulu. Kita akan membahas lebih lanjut, lebih dalam nanti, dan kita akan coba menggunakan Git dan bagaimana. Oke, kita lanjut ke Bash, ZSA atau Fish. Untuk untuk default Linux biasanya kita menggunakan Bash, Shell, karena itu pasti umum sudah include saat kita install OS seperti Ubuntu, Kali Linux atau lainnya. Tapi juga ada yang ke include-nya ZSH atau bagi Shell lainnya, shell gini apa ya namanya, intinya yang itu yang berkaitan dengan shell command yang digunakan untuk memberikan komen kepada terminal atau CLI yang kita gunakan. Bisa perintah tersebut biasanya saya umumnya untuk ketika menggunakan Visual Code, VS Code, kita biasanya menggunakan terminal dan mengetikkan kode titik untuk membuka VS Code tersebut, tidak melalui itu
seperti itu contohnya. Atau kita bisa mengompil menggunakan Node.js, Golang dan lainnya kan. Jika kita tidak menggunakan IDE, kita bisa menggunakan terminal dan compile melalui CLI. Gunakan Bash, ZSA atau Fish, Bash atau ZSA atau Fish ini. Dan mungkin masih banyak lainnya seperti aplikasi-aplikasi Node.js, React, Next, itu berapa sih? Apa ya? Banyak sih aplikasi-aplikasi pendukung. Dengan untuk khusus untuk ini aplikasi ini biasanya bisa digunakan di mobile ataupun di PC, karena emang Vim Bash ini umumnya memang ada di Linux. Aplikasi ini biasanya memang awalnya ada di Linux dan bisa dibawa ke Android, karena Android juga based on Linux atau Unix. Mungkin bukan Linux, kayaknya Android itu based on Unix sih, yang juga digunakan untuk di Linux. Android based on Linux, bener sih Linux. bener sih mah Linux bukan Unix, tapi Linux dibuat dari Unix. Oke. Oh ya, bagi kalian yang sering melihat tutorial di YouTube kayak di WPU Sekolah Coding dan lain-lainnya, itu biasanya kalau nggak pakai Visual Studio Code, Sublime Text, itu saja sih. Kalau agak ini jarang, memang jarang. Tapi menurutku saya lebih suka ini karena ringan kalau di mobile. Dan VS Code sendiri hanya saya gunakan untuk mengubah HTML CSS karena Tailwind masih belum ada plugin di Nvim, dan mungkin bisa sih di compile ke Nvim plugin seperti plugin lainnya, tapi memakan waktu dan itu tidak worth it, karena Tailwind sendiri untuk mempercepat coding, tapi kita mau bukannya malah fokus ke plugin untuk ini. Jadi saya putuskan untuk men-split yang HTML CSS saya coding di VS Code, dan untuk JavaScript dan lain-lainnya saya coding di Vim. Yang pada awalnya saya coba install plugin di VS Code dan langsung lag. Mungkin gak kuat ya, klik sampai nggak bisa, langsung nggak sampai panas tapi nge-lag saja, karena berjalan di bagi gimana ya, saya kan pakai Android HP ada OS Android menjalankan aplikasi Termux menjalankan aplikasi lagi VNC dan OS seperti Ubuntu yang saya gunakan, lalu menjalankan aplikasi lagi VS Code. Jadi mungkin itu terlalu berat atau nge-lag atau gimana, saya coba di log ke server terputus gitu. Mungkin karena VNC terlalu banyak gitu, jadi agak error. Tapi kalau menggunakan Vim, karena Vim ada di terminal, jadi gitu nggak terlalu berat.
Meskipun jika kita install banyak plugin di Vim juga akan berat, tapi beratnya mungkin di di awal. Berada di awal karena HP kentang yang dulu, walaupun ini masih kentang, tapi yang lebih kentang lagi masih bisa menjalankan banyak plugin Vim. Nah, untuk browser sendiri kita bisa menggunakan browser di Android atau menggunakan VNC seperti ini. Yang karena kita itu membutuhkan untuk melakukan inspeksi begini, bisa mendebugging konsol, lihat network. Ketika kita melakukan fetch data atau melakukan caching, kita bisa lihat kalau caching itu di memori ya di sini. Dengan ini untuk fetch dan terhubung ke API atau hal lainnya. Ini untuk melihat performa, ini untuk mengedit ketika kita semisal gini, ini masih kan kita coba nah ini kok enggak family. Kita bisa misalnya ingin mengetahui cocok yang mana ketimbang kita men-split kode editor kita dan web browser kita bisa melihat-lihat, kita mengganti secara langsung tanpa compile di browser. Jadi kita bisa melihat live apa perubahan di web kita. Jika ini sudah cocok, baru dikopikan ke kode editor dan dikompil dan dilihat perubahannya lagi apakah benar, bagus atau tidak. Seperti itu kalau saya. Kalau yang lain nggak tahu, karena dulu saya belajar di warnet dan warnet gak ada text editor atau IDE, dan dulu juga saya menggunakan Blogger. Jadi saya lebih memerlukan lebih sering menggunakan di browser ketimbang di text editor. Walaupun kalau sekarang ini karena sudah ada ini Vim, jadi langsung ke editor. Oke, untuk tutorial bagaimana cara install ini di Tormux dan lain sebagainya, mungkin akan kulakukan kapan ya. Karena ini butuh kuota sih. Untuk yang bisa laptop udah mirip ini, cuma kita ada perbedaan sedikit di Linux. Kalau kalian pakai Linux, Mac atau Windows, cuma sedikit perbedaan. Walaupun menurutku lebih enak pakai Linux sih, karena mungkin saya sekarang pakai Linux dan secara tidak langsung pakai Linux, jadi menurutku lebih aman itu. Apa ini? Oh, ini next. Kenapa di sini? Untuk next, mungkin skip video dulu. Oke, sudah semua.
Oke, next kita akan belajar apa ya? Kita ke sini. Road apps. Ke front end. Yang basic mana? Mungkin kita akan belajar Git dulu. Terminal. Oh iya, kita nanti akan belajar termuk. Untuk coding aja enggak kan. Untuk hacking kita akan nanti install Vim dan mencoba menjalankan Vim. Git juga langsung nanti bash atau mana yang bagus. Perbedaannya mungkin terletak pada kostumisasinya saja. Kalau bash itu lebih kaku, kalau ZSA ada kayak plugin gitu yang lebih lengkap ketimbang bash. Fish juga, dan nanti juga akan langsung HTML CSS dulu. Setelah mungkin membahas beberapa, langsung lanjut ke JavaScript, baru ke Node.js. Ya gitu urutannya sih, seingatku begitu. Mungkin ada yang kelewatan atau nanti. Oke, gitu aja. Semoga sedikit membantu, nggak bikin kalian tambah bingung, dan menjadikan kalian ingin coding walaupun tidak mempunyai komputer atau laptop. Nggak ada alasan sih untuk sekarang jika ingin coding tapi nggak ada laptop, nggak ada ini, nggak ada itu. Kalau kecuali nggak ada HP atau warnet, nggak ada pin, itu sudah nggak bisa. Atau tetangganya juga nggak, tetangga atau saudara nggak ada yang punya laptop atau handphone, sudah final, nggak bisa apa-apa sih. Tapi kalau masih punya ada HP, warnet, masih bisa belajar ini, karena seluruh materi programming sudah ada di website. Kita bisa mengaksesnya dengan mudah karena setiap bahasa, setiap teknologi pasti ada dokumentasi, dan dokumentasi pasti lengkap, bahkan lebih lengkap dari pelajaran mungkin. Bahkan ada tutorial, ada lain-lainnya, project open source di GitHub yang lebih lengkap daripada buku, walaupun untuk penjelasannya nggak ada atau lebih minim ketimbang kita baca buku, artikel, video pembelajaran di course. Saya ingin mendampingi pembelajaran agar enggak mana sih step-step untuk belajar web dev, dan bagi yang pemula banget kan agar lebih sedikit terbantu lah. Kita akan belajar apa saja di web dev, itu ada apa saja, karena masih sedikit di YouTube yang membahas urutan-urutan atau apa itu dari A sampai Z. Biasanya langsung fokus ke HTML saja, CSS, JS atau lainnya, yang jarang-jarang orang membahas seperti apa yang disebut urutan. Mungkin sudah ada sih
tapi bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya juga masih kurang lengkap karena nggak ada yang Android, kebanyakan pakai PC dan Windows. Meskipun biasanya kalau preferensi saya kalau nggak Android itu coba Linux, dan hampir sedikit, nggak banyak sih tapi ada channelnya, mungkin nggak terlalu kelihatan mungkin karena beberapa channel yang kutemui akhir-akhir ini harusnya kalau saya temukan di yang dulu-dulu mungkin saya lebih memahami suatu konsep, tapi karena baru ketemu baru-baru ini jadi kayak gimana ya. Harusnya dulu pas dulu itu mencari materinya susah, padahal sudah ada sudah diupload karena tanggalnya sudah dulu, tapi kalau di search nggak ketemu, nggak tahu ketemunya bahasa Inggris, walaupun ngerti tapi nggak terlalu banyak paham tuh yang bahasa Inggris. Jadi saya harus mencoba-coba, dan untuk bahasa Inggris saya lebih suka artikel, tulisan atau dokumentasi karena kita lebih mudah untuk melakukan translate menggunakan Google Translate jika kita tidak tahu suatu bahasanya. Kalau by video kan kalau nggak ada subtitle ya sudah, cuma tahu sedikit-sedikit. Mungkin itu obrolan kali ini, kita akan lanjut di video berikutnya, mungkin besok atau kapan. Sekian dari saya, Alif Prihantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.